Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. 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 Sedulur kabeh, sebelum kita masuk ke pembahasan malam ini, monggo panjenengan balas salam tadi di kolom komentar. Tulis juga, panjenengan lahir weton apa? Siapa tahu, energi yang kita bahas malam ini nyambung dengan perjalanan hidup panjenengan. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang hidupnya seperti selalu ada saja perlindungan tak terlihat? Jatuh, tapi tidak sampai terluka parah. Salah langkah, tapi selalu ada yang mengarahkan kembali. Masuk ke suasana yang berat, tapi entah kenapa tetap diberi jalan keluar. Beberapa orang Jawa lama percaya bahwa mereka yang lahir di weton pon membawa pangreksa, energi penjaga yang berjalan bersama mereka. Ada yang menyebutnya leluhur, ada yang menyebutnya sedulur papat, ada pula yang menyebutnya malaikat penjaga Jawa. Pertanyaannya, apakah panjenengan salah satunya? Malam ini, kita akan membuka tanda-tandanya, pelan-pelan, halus, dan menyentuh batin. Dalam penanggalan Jawa, pon adalah pasaran yang dianggap membawa energi kestabilan, kepekaan batin, serta kecenderungan dekat dengan dunia spiritual. Bukan berarti orang pon itu mistis, bukan begitu. Tapi mereka punya naluri yang kuat untuk menangkap firasat, tanda-tanda, dan bisikan halus dalam kehidupan. Banyak sesepuh berkata, wong pon iku ora gampang tiba. Yen tiba, mesti ana sing nyekel. Orang pon tidak mudah jatuh. Jikapun jatuh, selalu ada yang menahan. Nah, tanda-tanda perlindungan itulah yang akan kita bahas dalam 5 poin utama. 1. Firasat kuat dan tidak pernah mengabaikannya. Salah satu tanda paling halus namun paling kuat dari orang yang lahir pada weton pon adalah kepekaan batinnya. Sejak kecil, mereka biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda seperti mudah merasa tidak sreg, mudah menangkap suasana, atau tiba-tiba merasa ada sesuatu yang harus dihindari. Bahkan sebelum mereka mengerti kata firasat, hati mereka sudah bekerja seperti kompas yang mengarah ke selamat. Bagi sesepuh Jawa, orang pon disebut membawa talinga batin, pendengaran halus yang bisa menangkap bisikan-bisikan kecil dari alam. Bukan suara gaib atau hal-hal menakutkan. Bukan. Tetapi rasa. Rasa yang muncul tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, namun selalu tepat sasaran. Mungkin panjenengan pernah merasakannya. Saat hendak berangkat ke suatu tempat, tiba-tiba ada perasaan aneh yang membuat panjenengan menunda. Tidak lama kemudian, panjenengan mendengar kabar bahwa terjadi sesuatu di tempat yang sama. Atau ketika panjenengan hendak bertemu seseorang, tapi ada perasaan berat di dada. Setelah dipaksakan pun, akhirnya pertemuan itu tidak berjalan baik. Itulah firasat pon. Lembut, tapi kuat. Halus, tapi sangat jelas bagi yang memperhatikannya. Banyak orang pon yang cerita bahwa mereka sering diselamatkan oleh keputusan yang diambil berdasarkan rasa itu. Kadang mereka sendiri bingung. Loh kok aku yeso ngerti ya? Padahal tidak ada data, tidak ada tanda fisik, tidak ada informasi apa-apa. Yang ada hanya perasaan. Para sepuh percaya bahwa rasa itu adalah bentuk dari perlindungan malaikat penjaga Jawa, energi luhur yang mengawal langkah mereka. Penjaga itu tidak berbicara lewat suara, tapi lewat dorongan kecil yang muncul di hati. Ojo. Aja diteruske. Lunga asaiki. Enteni dhisik. Dan yang menarik, orang pon itu cenderung mematuhi firasatnya. Mereka jarang memaksakan diri jika sudah merasa sesuatu tidak baik. Ini yang membuat mereka sering terhindar dari masalah besar. Bagi orang lain, sikap ini kadang terlihat seperti pelan, ragu, bahkan terlalu hati-hati. Tapi bagi pon, itu adalah bentuk komunikasi antara dirinya dan penjaga gaibnya. Komunikasi yang sederhana, diam, rasa, langkah. Ada sebuah pepatah Jawa yang cocok untuk menggambarkan ini. Sing eling lan waspada, bakal slamet ing lakune. Orang pon secara alami sudah eling lan waspada melalui firasatnya. Mereka tidak perlu dipaksa untuk hati-hati. Mereka memang dilahirkan dengan radar batin yang tajam. Ketika orang pon mengabaikan firasatnya, biasanya hidup memberi tanda susulan. Entah sesuatu berjalan tidak lancar, entah muncul hambatan kecil yang terasa seperti teguran. Seakan-akan penjaganya berkata, wis tak wanti-wanti mau. Namun saat mereka mengikuti rasa itu, jalan sering terbuka.
Kendala kecil hilang. Pertemuan diberi kelancaran. Masalah menjadi ringan. Ini bukan kebetulan. Ini cara halus semesta menjaga mereka. Firasat kuat bagi orang PON bukan sekadar bakat batin. Ini adalah tanda perlindungan, tanda bahwa ada energi yang berjalan bersama mereka, mengarahkan dan menuntun dalam langkah-langkah kecil kehidupan sehari-hari. Jika di poin 1 kita membahas bagaimana firasat menjadi bentuk perlindungan pertama bagi orang PON, maka di poin 2 kita akan masuk ke tanda yang jauh lebih nyata. Mengapa orang PON sering selamat dari situasi yang seharusnya berbahaya? 2. Sering selamat dari situasi yang seharusnya berbahaya. Sedulur PON memiliki pola yang cukup sering terlihat sepanjang hidupnya. Mereka kerap berada di situasi yang seharusnya membawa celaka, tetapi entah bagaimana, mereka keluar dengan selamat. Kadang selamat tanpa luka, kadang hanya terkena dampak kecil, dan kadang justru tidak jadi berada di situ sama sekali. Para sepuh menyebut fenomena ini sebagai kapitunan sing dilindungi. Kehilangan atau bahaya yang sebenarnya sudah mengarah, namun dibelokkan oleh energi penjaga. Mari kita lihat contoh-contoh yang sering terjadi pada orang PON. Ada yang seharusnya terlibat kecelakaan, tapi beberapa detik sebelum berangkat tiba-tiba ada halangan kecil yang membuat mereka terlambat. Ada yang berjalan di tempat yang berpotensi berbahaya, tapi instingnya membuat mereka berbelok tanpa alasan. Ada yang mengambil keputusan buruk, tapi justru keadaan memaksa mereka untuk mengganti rencana di detik terakhir. Kalau dilihat dari sudut pandang logika, semua itu tampak seperti kebetulan. Namun bagi orang Jawa yang memahami alur energi, itu adalah tanda bahwa ada kekuatan halus yang bekerja melindungi. Banyak cerita turun-temurun tentang orang berweton PON yang ditarik dari bahaya. Misalnya, saat mereka berjalan malam hari dan hampir terjatuh, tiba-tiba merasa seperti ada tangan lembut yang menahan bahunya. Saat mereka naik kendaraan dan merasa tidak nyaman, biasanya ada kejadian yang membuat mereka turun lebih cepat. Saat mereka hendak memasuki lingkungan yang kurang baik, tiba-tiba muncul rasa berat sehingga mereka memilih pulang saja. Dan menariknya, orang PON sering tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian itu adalah bentuk perlindungan. Mereka menganggapnya biasa saja. Padahal, para sepuh melihatnya sebagai campur tangan penjaga. Dalam tradisi kejawen, penjaga ini sering disebut sebagai sedulur papat lima pancer, atau energi leluhur yang masih mengawal, atau dalam bahasa spiritual Jawa, pangreksa. Pangreksa bagi PON bekerja dengan cara yang sangat praktis. Mereka bukan hanya memberi firasat seperti di poin 1, tetapi juga mengatur keadaan agar PON tidak berada di tempat yang membahayakan. Contohnya, jika panjenengan PON tiba-tiba kehilangan uang dalam jumlah kecil, kadang itu terjadi untuk mencegah panjenengan kehilangan yang jauh lebih besar. Jika panjenengan batal bertemu seseorang, bisa jadi pertemuan itu akan membawa masalah. Jika panjenengan mengalami hambatan kecil di depan pintu, kadang itu berarti perjalanan itu tidak baik untuk dilanjutkan. Dalam sudut pandang kejawen, penghalang kecil adalah bentuk perlindungan besar. Orang PON sering cerita bahwa ketika mereka memaksakan sesuatu yang sudah terasa tidak enak, biasanya kejadian demi kejadian muncul untuk menghentikan mereka. Dan ketika akhirnya mereka menyerah dan tidak jadi melanjutkan, barulah mereka sadar bahwa ada potensi bahaya besar yang terhindarkan. Seolah-olah penjaga mereka berkata, "Yen ora gelem ngrungo kake rasa, tak wenehi alangan fisik ben ngerti." Banyak juga orang PON yang merasa, padahal tadi hampir banget. Hanya selisih beberapa detik saja. Atau kalau aku maju sedikit, pasti kena. Kalimat-kalimat itu bukan kebetulan. Itu pola perlindungan. Dan perlindungan itu biasanya terjadi berkali-kali sepanjang hidup PON. Semakin mereka peka, semakin sering mereka menyadari kehadiran penjaganya. Ini bukan berarti orang PON bebas dari masalah, tetapi mereka cenderung selalu diselamatkan dari bahaya besar, sehingga hidup mereka mengikuti jalur yang lebih aman, lebih sesuai takdir, dan lebih terarah. Perlindungan seperti ini menjadi bukti kuat bahwa energi penjaga PON bekerja bukan hanya di batin, tetapi juga di dunia nyata, menggerakkan keadaan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Jika di poin 2 kita membahas perlindungan yang muncul dalam bentuk kejadian nyata,
Maka di poin 3 kita akan masuk ke perlindungan sosial. Bagaimana orang pon jarang punya musuh, karena energi penjaganya melunakkan hati orang di sekelilingnya. 3. Jarang membuat musuh, meski tidak sengaja melukai. Salah satu tanda paling mencolok dari orang berweton pon adalah kemampuan mereka untuk membuat orang lain sulit membenci. Bukan karena mereka sempurna atau selalu benar, tetapi karena energi mereka cenderung lembut, teduh, dan meredam amarah orang sekitar. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, reaksi orang lain biasanya tidak sekeras yang seharusnya. Para sepuh Jawa sering berkata, "Wong pon kui digawe disenengi wong." Artinya, orang pon secara alami membawa aura yang membuat orang lain lebih mudah menerima mereka. Aura ini bukan sekadar kepribadian, tetapi juga bentuk perlindungan dari pangreksa, penjaga halus yang menaungi mereka. Penjaga ini bekerja bukan hanya dengan melindungi tubuh fisik, tetapi juga melindungi hubungan sosial mereka. Coba panjenengan ingat, berapa kali panjenengan melakukan kesalahan kecil, namun orang-orang di sekitar panjenengan berkata, "Ah yowis, ora opo-opo." Atau, "Biasane kowe orang ngono, tak maafke wae." Hal ini sering dialami oleh orang pon. Mereka mendapatkan pemakluman lebih besar daripada weton lain. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat orang lain luluh. Bahkan ketika pon tanpa sengaja menyakiti seseorang, biasanya hubungan tersebut cepat membaik. Ketegangan tidak bertahan lama. Pertengkaran cepat reda. Energi penjaga bagi weton pon bekerja lewat perasaan orang lain. Tanpa mereka sadari, orang di sekitar mereka merasa sulit untuk menyimpan dendam. Bahkan ketika ingin marah, amarah itu cepat mengecil. Seperti bara yang disiram embun. Dalam cerita-cerita Jawa lama, ada banyak tokoh lahir pon yang dikenal sebagai penengah alami. Bukan karena mereka selalu bijak, tetapi karena kehadiran mereka secara tidak sengaja menenangkan suasana. Orang berdamai lebih mudah ketika pon ada di sana. Ini adalah tanda perlindungan sosial. Penjaga mereka bukan hanya melindungi fisik, tetapi juga menjaga agar pon tidak dikelilingi kebencian. Karena kebencian adalah pintu masalah besar. Dan orang pon seolah dijauhkan dari pintu itu. Ada kisah unik yang sering muncul. Ketika dua orang bertengkar, lalu seseorang berweton pon masuk ke ruangan. Suasananya mendadak turun. Tegangan seperti terurai begitu saja. Mereka mungkin tidak berbicara, tapi kehadiran mereka memberi keteduhan. Ini bukan magis. Ini resonansi energi. Beberapa pon mungkin merasa, padahal aku ini pendiam, kok ieso yo meneng-meneng malah damai. Justru karena mereka tidak memaksakan diri, energi penjaganya bekerja lebih jelas. Bahkan ketika pon sedang marah, amarah itu tidak menimbulkan ketakutan bagi orang lain. Lebih terlihat sebagai ekspresi jujur, bukan ancaman. Karena itu, konflik jarang panjang. Jika mereka ditegur orang lain, biasanya teguran itu datang dengan nada halus. Jarang ada yang berani atau ingin memarahi pon dengan kasar. Entah kenapa, hati orang lain menolak melukai mereka lebih dalam. Ini adalah bentuk perlindungan yang sangat berharga. Karena dalam hidup, musuh bisa menjadi sumber masalah paling besar. Dan orang pon secara alami dijauhkan dari itu. Sosok pon cenderung disukai bukan karena pencitraan, tetapi karena hati mereka terbaca jujur. Kejernihan inilah yang menenangkan. Kejernihan ini pula yang membuat orang lain merasa aman di dekat mereka. Pada akhirnya, perlindungan sosial ini membuat pon lebih mudah menjalani hidup. Lebih sedikit pertengkaran. Lebih banyak bantuan yang datang tanpa diminta. Dan lebih banyak pintu kebaikan yang terbuka. Bagi kejawen, itu adalah ciri kuat seseorang yang hidupnya dinaungi oleh penjaga yang halus namun nyata. Jika poin 3 membahas bagaimana penjaga pon bekerja melalui hubungan sosial dan hati orang lain, maka di poin 4 kita akan masuk pada pelajaran batin. Bagaimana orang pon sering diajari lewat tanda dan kebetulan yang muncul tepat pada waktunya. 4. Sering diajari lewat tanda dan kebetulan. Ada satu ciri khas orang berweton pon yang jarang disadari mereka sendiri. Hidup seakan sering berbicara kepada mereka melalui tanda-tanda kecil. Tanda ini tidak selalu berbentuk suara, mimpi besar, atau firasat kuat. Kadang hanya berupa peristiwa sederhana, namun maknanya menempel dalam hati.
Bagi banyak orang, kejadian-kejadian kecil itu terlihat biasa saja. Namun bagi Pon, kejadian itu seperti pesan yang sengaja diberikan untuk mengarahkan langkah mereka. Para sepuh menyebut fenomena ini sebagai pitutur sing orang nganggo tembung, nasihat yang tidak memakai kata-kata. Misalnya, ketika panjenengan Pon sedang bingung memilih keputusan, tiba-tiba panjenengan mendengar percakapan orang lain yang menyebutkan jawaban yang panjenengan cari, meski mereka tidak sedang bicara pada panjenengan. Atau saat panjenengan merasa harus menunda sesuatu, tiba-tiba panjenengan melihat kejadian yang membuat panjenengan berpikir, "Wah, untung aku ora nindakake kui bar iki." Seringkali, tanda itu datang lewat orang asing, lewat kalimat sederhana, atau lewat kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Pengalaman seperti ini lebih sering dialami oleh orang Pon daripada weton lainnya. Karena energi penjaga Pon bekerja lewat jalan halus, bukan jalan keras. Jika Pon salah arah, mereka tidak selalu diberi benturan, tetapi diberi cermin kecil di jalan yang menuntun mereka kembali. Kadang berupa kegagalan kecil, kadang berupa perasaan tidak nyaman, kadang berupa hambatan ringan yang membuat mereka berhenti sejenak dan merenung. Contohnya begini, ada Pon yang ingin memulai sesuatu dengan terburu-buru. Tiba-tiba kendaraan sulit dinyalakan, atau hujan deras turun, atau dia tiba-tiba lupa sesuatu dan harus kembali. Semua itu adalah tanda bahwa langkahnya perlu diperhalus. Dalam kejawen, hal-hal seperti itu dikenal sebagai wejangan alam. Alam, dalam hal ini, bekerja sama dengan energi penjaga untuk mengarahkan Pon agar tidak salah langkah. Ada juga tanda yang datang lewat mimpi. Mimpi Pon biasanya tidak terlalu rumit, tetapi maknanya sangat jelas. Bukan simbol-simbol besar, tapi adegan sederhana yang menunjukkan peringatan atau petunjuk. Misalnya, mimpi bertemu seseorang yang lama tidak ditemui. Lalu sehari kemudian ada urusan yang berkaitan dengan orang tersebut. Atau mimpi menolak sesuatu. Dan ternyata itu hal yang seharusnya memang dihindari. Mimpi Pon sering dianggap sebagai pintu kecil menuju pesan penjaga. Tidak menakutkan, tidak menekan, tapi mengingatkan. Selain itu, kebetulan yang muncul dalam hidup Pon biasanya memiliki pola. Muncul tepat ketika dibutuhkan. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Seperti seseorang yang tiba-tiba memberi nasihat tanpa diminta. Atau menemukan tulisan yang persis membahas kegelisahan mereka. Atau mendapatkan solusi dari arah yang tidak masuk akal. Ini bukan keberuntungan acak. Ini disebut pamurbadalan, penentu jalan yang halus. Penjaga mereka bekerja melalui alur kejadian yang terlihat natural. Karena itu, orang Pon cenderung menjadi pribadi yang mudah merenung. Mereka terbiasa mencari makna di balik peristiwa biasa. Mereka tidak menganggap semuanya kebetulan kosong. Dalam hati kecil mereka, ada bisikan. Kayane iki ana maksude. Dan benar saja, sering sekali maksud itu terbukti. Tanda dan kebetulan ini adalah bentuk perlindungan yang sangat khas bagi kelahiran Pon. Semesta seakan selalu menyediakan penanda jalan setiap kali mereka hampir tersesat. Mereka tidak dibiarkan berjalan terlalu jauh dalam kebingungan. Karena letupan kecil tanda-tanda itu terus mengarahkan mereka kembali ke jalur yang benar. Jika poin 4 membahas bagaimana Pon diajari lewat tanda-tanda hidup, maka di poin 5 kita akan membahas tanda terbesar. Orang Pon sering membawa energi ketenangan yang melindungi orang lain di sekitarnya. 5. Energi tenang yang dicari banyak orang. Ada satu tanda perlindungan yang paling jelas namun jarang dipahami oleh orang berweton Pon. Kehadiran mereka membawa ketenangan bagi orang lain. Ini bukan sekadar sifat kalem atau sikap pendiam, tetapi energi yang memancar secara alami, seolah-olah penjaga mereka ikut berdiri di belakang bahu mereka. Banyak orang Pon yang mungkin bertanya-tanya, padahal aku iki wong sederhana wae, kok yo ake sing seneng curhat ning aku? Atau, kenapa aku sering jadi tempat orang lain ngadem, meski aku sendiri lagi capek? Itu karena orang Pon memiliki pangayoman batin. Energi perlindungan yang bukan hanya menjaga diri mereka, tetapi juga melindungi orang di sekitar mereka. Energi ini terasa seperti rasa aman, rasa nyaman, rasa bahwa apapun yang sedang kacau jadi lebih jinak ketika mereka ada.
Para sepuh Jawa sering menggambarkan orang pon sebagai gendhongane malaikat. Artinya, mereka seakan digendong, dinaungi, dan dibawa berjalan oleh penjaga halus. Dan naungan itu tidak berhenti di tubuh mereka sendiri, tetapi memancar keluar sebagai aura penenang. Tidak heran jika dalam pergaulan, orang pon sering menjadi penengah alami. Mereka tidak perlu banyak bicara, tidak perlu menasihati panjang lebar, cukup hadir, dan suasana menjadi lebih ringan. Ketika ada teman bertengkar, kehadiran pon membuat emosi turun. Ketika ada keluarga yang sedang bingung, pon sering ditanya pendapat meskipun mereka sendiri bingung. Ketika ada seseorang yang sedang marah, pon bisa membuat orang itu berhenti sejenak hanya dengan tatapan atau senyum kecil. Energi ini bukan dibuat-buat, bukan hasil latihan, bukan karena mereka memaksakan diri menjadi bijak. Ini memang tanda dari perlindungan yang mereka bawa sejak lahir. Ada pula orang pon yang merasa dirinya selalu kuat saat diperlukan. Padahal dalam keseharian mereka biasa saja. Namun ketika situasi genting muncul, tiba-tiba pon menjadi orang yang paling tenang. Sementara orang lain panik, pon justru bisa mengambil keputusan yang tepat. Ini bukan keberanian biasa. Ini adalah bukti bahwa penjaga mereka ikut mengarahkan batin mereka agar tetap stabil. Lebih menarik lagi, orang pon sering menjadi tempat pulang bagi orang-orang yang sedang tersesat emosinya. Entah kenapa, menceritakan masalah pada pon terasa lebih ringan. Seperti curhat kepada seseorang yang tidak menghakimi, yang tidak memotong, yang benar-benar mendengarkan. Dalam dunia spiritual Jawa, ini disebut daya tedak, energi yang membuat orang merasa teduh. Dan pon membawanya tanpa disadari. Bahkan hewan dan anak-anak pun biasanya nyaman di dekat pon. Mereka merasakan ketulusan dan ketenangan itu lebih cepat dibanding orang dewasa. Energi pelindung ini juga sering membuat pon selalu didekati orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ketika pon sendiri sedang lelah. Bukan karena mereka harus menolong semua orang, tetapi karena mereka memang membawa cahaya lembut yang membuat orang lain merasa aman. Pada titik tertentu, pon bisa merasa kewalahan. Namun ketika mereka memahami bahwa energi itu adalah bagian dari perlindungan mereka, pon akan menggunakannya dengan lebih bijaksana. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Dalam kejawen, seseorang yang membawa ketenangan dianggap sudah menyatu sebagian dengan jalan lurus kehidupan, atau darmaning urip. Artinya, mereka berjalan sesuai kodrat dan diberi kekuatan untuk menjaga keseimbangan diri serta lingkungan. Dan ingat, ketenangan yang pon bawa bukanlah sekadar kesabaran biasa. Itu adalah pantulan dari penjaga yang melindungi mereka. Penjaga itu yang membuat pon tidak mudah panik, tidak mudah terbawa amarah, dan tidak mudah terseret konflik. Maka, ketika pon hadir, banyak hati yang ikut merasa aman. Dan itu adalah tanda tertinggi dari seseorang yang dilindungi secara batiniah dalam pandangan kejawen. Kini 5 tanda telah kita bahas. Selanjutnya, kita akan merangkum semuanya dalam kesimpulan yang menegaskan mengapa orang berweton pon dianggap memiliki perlindungan khusus dari malaikat penjaga Jawa. Jika panjenengan siap, saya lanjutkan ke kesimpulan. Orang berweton pon tidak selalu sadar bahwa dirinya memiliki perlindungan khusus. Namun tanda-tandanya jelas. Mereka dijaga, diarahkan, dan diberi firasat sebelum hal buruk terjadi. Perjalanan hidup mereka penuh kebetulan yang seakan menyelamatkan. Dan hati mereka membawa ketenangan yang menjadi perlindungan bagi orang sekitar. Jika panjenengan merasa beberapa tanda ini ada dalam diri panjenengan, mungkin panjenengan memang tidak pernah berjalan sendirian. Sedulur, sebelum video ini ditutup, izinkan saya menyampaikan pesan dari para sepuh. Urip iku dudu kudune kuat dewe, tapi eling sopo sing nuntun dalanmu. Hidup bukan tentang kuat sendiri, tapi tentang mengingat siapa yang membimbing langkah kita secara halus. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo tinggalkan like, subscribe, dan tulis di komentar. Tanda apa yang paling sering panjenengan rasakan dalam hidup? Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.